Oke, masih 15 orang. Area. Belum separuh, Bu. Belum, Bu, baru 15 orang. Terdaftar 72 ya? Iya, kita 72. Udah lupa kali, Bu. Iya, ini aku ingatkan. TV aja belum. Enggak mana. Enggak lagi. Linknya ulangin lagi aja. Ya. Aku linknya udah aku kasih lagi. Sekarang saya lagi. Ada. Nih. Halo, udah ada ya? Udah, Bu. Salam Bu Yolanda. Iya. Kangen. Bapak aku ganti kaos dulu. Jangan kaos dulu, pegang dulu, Dede. Ganti kaosnya ya. Ganti kamera. Ganti kaos, jangan depan kamera. Bahaya. Ya enggak, Bulan. Sebegitunya. Ya, aku kan mengingatkan. Kali aja lupa. Enggak apa-apa, kita sekali-sekali. Kan berasanya sendiri gue di ruangan. Gue buka baju, jadi kameranya hidup. Videonya anak-anak harus dibuka ya. Satu orang itu. Tuhan. Mana ini? Shalom Bu Maria, ada Bu. Shalom Bu Mada. Shalom semuanya. Shalom Bu. Bu Ma. Shalom Bu Nursia. Salam Bulan. Shalom. Shalom. Shalom Bu. Salam sehat buat kita semua. Shalom Bulan. Shalom Bu. Shalom. Bu Ivi, apa kabar? Halo Bu Nur. Puji Tuhan baik. Apa kabar Bu Nur? Ya, Bu. Salam sehat semuanya. Iya, Bu Yolanda. Hai, Apa Bu kabar? Yolanda. Salam kangen. Halo semuanya. Bertemu lewat Zoom aja udah happy banget ya. Mama kenal di mana sih? Shalom. Bener. Siapa itu? Suara asli berisik loh. Di selfie, shalom. Shalom. Hai, shalom. Tak, shalom. Shalom. Semuanya. Nanti kalau Shalom Iya, Bu Selvi. Halo. Shalom. Bu Sylvia. Shalom Bu Ivi. Cucu belum bangun Bu Ivi. Shalom. mau mulai nanti semua HP-nya akan di-mute oleh host ya Ibu Bulan. Jadi Iya, siap. ya biar suaranya clear. Ya, Shalom tenang. Putri. Belum kumpul. Minimal kita separuh baru kita mulai ya Bu. Shalom Bu Bulan. Shalom Bu. Bu Mada, apa kabar? Kabar baik. Puji Ya. Tuhan. Baik-baik semua. Baik. Semuanya Puji sehat. Tuhan. Dia belum nyala itu videonya. Oh, belum nyala ya, Bu? Shalom Bu Iya, Desa. aku baru mau nanya Bu. Yuk dihidupin biar kita bisa foto bareng. Nah, ketemunya Gimana cuma cara ngidupinnya, Bu Ulan? sebelah kiri bawah Bu ada gambar video, coba diklik. Diklik. Oh, yang ini. Yes. Iya, iya. Putri. Iya, Udah, Bu. Lagi connect Bu. Coba belum Bu, belum. Sebelah Belum, kiri Bu. bawah ada gambar video. Oh, udah ada Putri. Ya, Bu Ulan. Hah? Pakai kaos baru. Iya, Kosan. Thank you. Nyala, Bu Ulan. Dari ibu-ibu WBI. Udah dipakai ya Bu? Ulan, video saya sudah. Belum Bu, belum keluar Bu Nursia. Sebelah kiri. Kiri bawah ada gambar mikrofon sama ada gambar video. Itu tolong diklik. Sebelahnya Bu Amber. Salam Bu Amber. Salam Bu Ambar. Shalom, Putri. Bu Ambar videonya juga belum keluar. Salam Bu Halo, Sutri. Bu Ulan. Salam. Halo.
Shalom Bu Silvi. Bu Silvi, kita tes suara dulu untuk Shalom. Shalom Bu Ambar. Aduh kangen Bu Shalom Bu Ambar. Ya. Rame. Udah Shalom, kangen Bu berat Silvi. nih. Banget ya Bu Ambar Shalom Bu ya. Ambar. Ya, shalom. Shalom Bu. Ini pakai kaos BBI ya? Shalom Bu Ambar. Pakai kaos Pakai kaos WBI WBI dong. Ya, maaf ya. Salam Bu Sylvia. Nanti dulu. Enggak bisa ya Bu Ulan. Dulu ya. Sebelah kiri Bu, sebelah kiri bawah. Tadi Bu Yolanda juga nggak bisa, tapi sudah bisa sekarang. Coba klik dulu. Berita. Jelas. Shalom. Shalom semua. Bu Sylvia. Bulan. Halo. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Bu? Bulan, Bu Popi belum kelihatan fotonya. Ini bukan Bu Popi belum kelihatan Sutikno. fotonya. Bukan Bu Popi Sutikno. Oh, bukan. Bu Popi anaknya Bu Daud. Bu Ulan, saya fotonya udah ada nggak, Bu? Videonya belum keluar Videonya. Bu Nursia. Belum. Belum ya? Sebelah kiri, di gambar sebelah kiri bawah Bu, ada dua Ada gambar kamera. gambar kamera. Ini udah belum, Bu? Belum Bu, kalau udah nanti saya info. Bulan, Shalom shalom. Bu, shalom. Silvi. Shalom. Ah, Shalom. shalom. Baik. Halo Bu Ivi, Ci Ivi. Halo Bu Titi. Halo. Nanti kalau Bu cucunya bangun kasih lihat di video ya, kita mau lihat. Soalnya kan belum mau lihat. Iya, boleh. Ada burut, ada ini. Ayo, Yang gue fitting dia. Bu Nursia, videonya belum bisa ya? Belum, Bu. Kalau enggak, diputus dulu, Bu. Nanti diulang lagi, coba. Keluar dulu, nanti diklik lagi link yang di WA. Shalom Bu Desna. Halo semuanya. Halo. Bu Silvi, kita coba suara dulu, Bu Silvi. Boleh. Ji. Halo. Halo. Hai, Yuli. Yuli juga, Bu. Pakai Kaosnya keren, Yuli. Harus mati dulu, tadi nggak mati dia. Mudah-mudahan pianoku nggak kekencengan ya. Maaf, kita mau mute dulu biar bisa Mbak Tuti latihan suaranya. zoom-nya dulu kayaknya. Ini kalau nyalain nggak? Dia musik nanti ulang ini. Dari tadi belum connect soalnya. Ya, oke, udah ada. Bu Silvi, terima kasih. Mungkin suara keyboardnya boleh dikurangin sedikit. Masalahnya ini piano. Oh, oke. Laptopnya aku taruh piano.
Gimana ya? Shalom. Oke, nggak apa-apa Bu. Suara vokalnya aja dikencengin lagi. Ya. Nanti pianonya aku pelanin deh. Bu Tri, nanti doa pembukaan siapa ya Bu Tri? Bu Tri, nanti doa pembukaan siapa ya? Ibu Ivi Bu Bulan. Bu Ivi doa pembukaan. Oke. Baik Ibu, Manis kita PPW, lalu Bu apa? Kita mulai 12.40 PPW sampai 12.35 sampai 12.45 PPW, lalu 12.45 sampai 12.50 doa pembukaan, lalu 12.50 Rumah Sakit Bina Medika bergabung. Oke, baik. Baik Ibu-ibu, saya mute dulu semua. Untuk Bu Silvi nanti langsung dibuka aja mute-nya. Lalu nanti ketika Bu Ivi doa pembukaan bisa di-mute sendiri ya, Bu. Yo. Baik, Sebentar, aku mau say hello, mau salam dulu. Oh iya, monggo Bu. Shalom Bu Yolanda. Halo. Terima kasih. Lalu Ibu Mary, selamat datang bergabung. Terima kasih. Ibu Ambar. Bu Ambar, apa kabar? Terima kasih. Baik. Semua juga salam buat Ibu Desna, kabit dari GBI Pondok Petukangan. Juga dari Bekasi, Ibu Helena, selamat bergabung. Beberapa bilang katanya datangnya telat, jadi nggak apa-apa, nanti langsung bergabung langsung. Kita mulai ya. Silakan waktu saya silakan kembali ke Bulan. Baik Ibu-ibu, saya minta izin untuk saya mute semua, kecuali Bu Silvi dan nanti Bu Ivi. Terima kasih, selamat beribadah. Maaf, Mbak Silvi masih mute. Monggo Bu Silvi dimulai. Ya, shalom. Kita dada-dada aja ya karena mute. Haleluya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Puji nama Tuhan, Allah kita baik, amin. Dan hari ini kita mau belajar satu hal yang luar biasa, tapi sebelum kita masuk di dalam pembelajaran ini atau pencerahan ataupun apa bentuknya, kita akan meninggikan dan memuji nama Tuhan. Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Kita mau angkat pujian, terima kasih Tuhan.
Suaranya mana? Ini udah full ya, Fem? Kecil. Haleluya. Ramaya Shane. Haleluya. Ramaya Shigir
Orabaya shikira la batakara baya shikira la baya rabaya 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 shanda kara la baya rabaya rabaya orabaya shikira la batakara baya shikira la Bu Sylvie, maaf itunya kepencet ya, ke mute.
Bu Ivi silahkan berdoa, di-mute dulu mikrofonnya dulu. Mari kita satukan hati, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan untuk sama-sama berdoa. Ora la basika ya namara la basika namagora la basika la bara bara bara. Uria la basika namara la basika namara la baba baba baba. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, kami mengucap syukur kami tetap bisa beribadah, bisa bersekutu denganmu. Walaupun kami terpisah, tapi roh kami bersatu Tuhan. Karena Engkau yang menyatukan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk WBI House of Shalom ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk wadah ini Tuhan. Di mana kami bisa ditempa menjadi wanita-wanita yang kuat Tuhan. Berikan kami gaya hidup terus untuk menginjil Tuhan. Untuk menginjil, untuk terus menyebarkan firman-Mu. Dan untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat Putri juga Tuhan. Yang sudah bekerja keras Tuhan menyatukan kami. Untuk Bu Wulan dan juga untuk semua tim yang sudah bekerja keras sampai terselenggaranya acara ini. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Bapak, kami berterima kasih juga Tuhan untuk kami bisa mengikuti acara yang akan disampaikan oleh Dr. Gladys Octavia, di mana kami akan menambah pengetahuan wawasan kami tentang antisipasi COVID-19 terhadap lingkungan. Tuhan, berkati Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Gladys ini Tuhan, semuanya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jika Dr. Gladys masih dalam perjalanan. Berkati juga rumah sakit RSIA Tuhan, Bina Medika Tuhan, yang sudah memberkati kami lewat Dr. Gladys ini. Kiranya Tuhan berkati RSIA ini Tuhan supaya semakin nyata di dalam masyarakat untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit, terlebih orang-orang yang berada di wilayah Bintaro ini Tuhan secara khusus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah kami tetap fokus, kami tetap berada di frekuensi yang sama untuk menangkap Tuhan pesan-pesan-Mu Tuhan yang disampaikan nanti Tuhan Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada, hadirat-Mu besar Tuhan, menguasai hati kami semua, menguasai pikiran kami semua, sehingga pikiran kami saat ini tertanam Tuhan, fokus Tuhan, hanya pada apa yang akan disampaikan. Kami tunduk kepada firman-Mu, kami tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus lewat acara ini, Tuhan bekerja lebih dahsyat, Tuhan berjamah setiap kami Tuhan, agar setelah kami mempunyai wawasan tentang antisipasi terhadap COVID-19 ini, kami bisa melakukannya, kami juga bisa memberi pengertian kepada orang yang belum ikut, kepada orang yang belum mengerti, sehingga kami menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi semuanya. Haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih Bu Ivi, makasih Bu Susi. Kita siap bergabung dengan pihak rumah sakit ya. Pak Juna, silakan Pak Juna. Dr. Gladys, apa sudah bergabung? Sebentar ya Ibu-Ibu, saya cek dulu ya. Sudah ada ya rumah sakit? Sudah masuk, sudah bergabung Bu Wulan. Iya, oke. Halo Ibu, Shalom. Apa Shalom, kabar? Halo. Mohon maaf aku pakai masker ya Bu. Iya Pak, nggak apa-apa di kantor ya Pak? Iya betul karena kami juga sudah mulai masuk ke ke rumah sakit di kantor, jadi memang operasional sudah berjalan dan sudah berlangsung seperti itu kira-kira Bu. Iya, baik. Kita bisa mulai Ibu, selamat siang semuanya.
Lambaikan tangan aja kali ya, Mas Juna Iya, ya. betul. Kita masih menunggu Dokter Gladys. Apakah Dokter Gladys sudah ready? Sudah sepertinya ya. Dokter Gladys, boleh di open mic-nya Dokter Gladys. Ya, ditunggu sebentar ya, Bu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus dari WBI House of Shalom Bintaro, Bu Wulan, Ibu Tri, Bu Alin, dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini kita ingin memberikan sedikit informasi terkait antisipasi COVID, karena memang kita ketahui untuk sampai dengan saat ini di Indonesia angka paparan dari COVID-19 ini masih cukup tinggi. Jadi sebaiknya memang kita harus mengetahui lagi bagaimana sih sebenarnya kita harus mencegahnya dari sisi menjaga kesehatan ataupun pada saat mungkin bepergian keluar rumah. Nah, mungkin nanti pada saat berjalannya kegiatan ini, kami persilakan nanti boleh dibantu dengan Ibu Wulan apabila ada ibu-ibu sekalian yang ingin melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatan ataupun tema kita pada hari ini. Ataupun kalau memang misalkan ada pertanyaan di luar tema kali ini, sebisa mungkin kalau memang misalkan kami bisa bantu jawab, akan kami jawab bersama dengan Dr. Gladys. Dr. Gladys, apakah sudah siap Dr. Gladys? Oke, ready Mas, bentar. Oke, dokter. Oke. Pak Juna, saya interrupt sebentar. Boleh, Ibu-ibu Bu. kalau ada pertanyaan mungkin bisa diketik di chat. Jadi tidak perlu menyalakan speaker, tidak perlu menyalakan mic. Pertanyaan bisa diketik di chat, nanti Dr. Gladys bisa langsung baca dan langsung jawab. Begitu ya Pak Juna? Betul, Ibu. Baik, Nanti terima silakan kasih aja Ibu-ibu. via chat, Terima jadi kasih Dr. tidak Gladys, mengurangi silakan Bu. ataupun juga mengganggu interaksi kita pada hari ini. Oke, Oke. baik Dr. Gladys, apa kabar dokter? Luar biasa Mas Juna, apa kabar? Wah, luar biasa. Boleh disapa dulu ibu-ibu kita yang hari ini sangat luar biasa semangat sekali. Iya, selamat siang ibu-ibu dari WBI House of Shalom. Luar biasa meskipun di tengah kendala work from home, menemani anak learning online ya Bu ya, dengan kesibukan masing-masing tetap menyempatkan untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan. Harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan ini ataupun juga dengan dengan kegiatan-kegiatan yang kita adakan, sebelumnya juga kita sempat mengadakan ya Bu ya, mudah-mudahan kita terus bekerja sama dengan WBI dan juga RSIA Bina Medica. Dokter, mohon izin mungkin saat ini perkembangan COVID-19 cukup mencemaskan juga ya Dok ya, mengkhawatirkan juga karena memang angka paparannya masih cukup tinggi. Boleh disampaikan sedikit Dok perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia untuk saat ini? Silakan Dokter Gladys. Oke, aku mulai ya Mas Juna. Kalau misalkan perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia ini, memang secara grafik kita belum menemukan titik di mana mulai terjadi penurunan, karena jumlah positif yang ada positif tiap hari itu makin lama makin naik. Dan sekalipun turun, nanti naik lagi, naik turun. Jadi kita belum bisa melihat suatu pola yang stabil atau pola yang mengarah ke penurunan. Dan memang walaupun dari pemerintah pun sudah mulai melonggarkan berbagai kebijakan terkait dengan physical distancing dan juga yang lain. Tapi memang sebenarnya itu utamanya memang untuk lebih ke menyelamatkan ekonomi negara ya Mas Juna, bukan karena penyakit ini sudah mulai melihat ada pola penurunan seperti itu. Jadi kalau memang positif, masih ada yang positif terus meningkat setiap hari, dan memang grafiknya masih naik turun nih, belum menemukan suatu pola stabil yang mulai menurun secara stabil gitu Mas Juna. Oke, nah Dok, memang kan angka paparan masih tinggi, angka untuk juga kita sebagai kesadaran warga kita sendiri juga mungkin memang masih ada yang belum menggunakan masker. Nah, mungkin Dok boleh diinformasikan dulu sedikit Dok. Waktu belum lama ini kan WHO dan juga Kemenkes menginformasikan bahwa virus ini bisa menyebar lewat urin ya Dok ya. Tapi sekarang kan berkembang justru malah bisa bertahan 8 jam di udara. Itulah kenapa pentingnya menggunakan masker, ibu-ibu sekalian. Boleh disampaikan sedikit apakah itu betul, Dok?
Kalau dari perkembangan WHO sendiri sebenarnya memang udah ada kecurigaan selain menyebar lewat percikan atau droplet itu juga bisa bertahan di udara. Tapi memang itu sebenarnya udah ada kecurigaan itu dari awal-awal pandemi ini sekitar bulan Februari, bulan Maret itu sebenarnya udah ada kecurigaan seperti itu. Tapi memang ini kan penyakit baru ya Mas, jadi setiap hari kita belajar, setiap hari ada penelitiannya, ribuan kasus di berbagai negara dan belahan dunia. Akhirnya memang baru akhir-akhir ini WHO menginformasikan bahwa kemungkinannya besar, hampir pasti kalau misalkan bisa bertahan di udara. Makanya untuk precaution-nya lebih baik kita mencegahkan daripada kita udah nyantai-nyantai taunya malah kebobolan istilahnya. Jadi lebih baik memang kita mulai sekarang kita anggap dulu memang bisa bertahan di udara selama sekitar 8 jam. Oke. Nah, ibu-ibu apakah boleh dicat sambil dicat ya Bu ya? Apakah kemarin ibu-ibu mungkin ada kegiatan di luar dan apakah sudah menggunakan masker Ibu? Boleh silakan dicat. Jadi jangan sampai lupa untuk menggunakan masker ya Bu ketika bepergian keluar rumah. Betul banget. Dan juga penggunaan maskernya harus betul. Nah, itu nanti kita bahas, Dok. Nanti kita bahas ya. Nah, sebelum kita membahas masker, Dok, mungkin kan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hebat dari WPI dan Hotsop Shalom, mungkin memang banyak kegiatan di luar rumah, Dok, yang mungkin sampai dengan saat ini nggak bisa ditahan untuk bepergian betul. Karena harus penting banget keadaannya mendesak. Nah, betul. Seperti apa kiat-kiat untuk kita menjaga kebersihan yang efektif, Dok, ketika kita bepergian keluar rumah? Oke, kalau berpergian keluar rumah yang harus kita jaga kan pertama mulai dari muka dengan masker, ya kan? Maskernya nanti mungkin lebih jelasnya nanti ketika sesi yang bagian masker ya, itu akan lebih diperjelas lagi. Terus yang selanjutnya yang harus dijaga, jangan lupa dijaga adalah kebersihan tangan kita dengan menggunakan cuci tangan dengan sabun air rutin atau kalau misalkan memang lebih mudah dengan hand sanitizer yang sudah banyak dijual di pasaran. Utamanya 3 sih sebenarnya dari untuk pencegahan COVID ini. Pemakaian masker, hand hygiene, kebersihan tangan, dan juga jaga jarak. Oke. Utamanya itu ya Dok ya. Jadi Ya, kita kalau utama bisa itu. memang belum boleh berkerumul dulu ya Dok ya. Olahraga boleh ya Dok ya. Sebenarnya Tapi memang jangan kita sih terlalu, kalau dari tenaga medis hampir pasti nggak menyarankan. Tapi kita paham dan maklum kalau memang nggak bisa selamanya di rumah terus. Banyak banget urusan yang memang kita harus keluar rumah. Tapi keluar rumahnya itu dengan hati-hati, dengan jaga jarak juga. Kalau memang tidak bisa jaga jarak, harus wajib pakai masker, seperti itu. Cuci tangan juga jangan lupa. Oke, selanjutnya Dok. Penggunaan disinfektan itu efektif nggak Dok untuk membersihkan kuman dan virus? Oke, kalau desinfektan untuk ke benda mati itu efektif ya Mas Juna. Kayak seperti kita kan di rumah sakit juga ada tuh pembersihan rutin tiap berapa jam sekali dengan desinfektan bagian kursi penduduk dan yang lainnya. Jadi kalau misalkan untuk transportasi umum, tempat-tempat publik itu ya untuk benda mati seperti tempat duduk dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan untuk ke badan sih sebenarnya nggak disaranin karena desinfektan itu kan takutnya malah bikin kulit perih, malah bikin luka di kulit, di mukosa mata dan yang lainnya. Jadi disarankan sih yang penting kalau di badan kita tangannya aja dulu, tangan dan maskernya aja. Kalau desinfektan semprot-semprot itu utamanya untuk tempat-tempat umum dan juga benda-benda mati. Kalau di rumah boleh Dok ya penggunaan disinfektan ya Dok? Disemprotkan misalkan ke bangku, gagang pintu ya? Boleh banget. Apalagi kalau misalkan tempat yang memang sering kita pegang, misalnya dari luar nih mau masuk pasti pegang gagang pintu. Ya itu wajib banget dibersihin, di desinfektan. Nggak usah ribet-ribet sih sebenarnya dengan zat-zat pembersih yang ada di rumah udah cukup. Oke. Nah kalau untuk di mobil Dok, boleh nggak penyemprotan di mobil itu? Misalkan setirnya, tapi kan ketika setirnya disemprotkan, uapnya itu kan menyebar ke seluruh ruangan mobil Dok. Apakah itu berbahaya buat pernapasan nggak Dok? Kalau misalkan masih dalam batas normal ya Mas Juna, pemakaiannya sesuai dengan aturan yang ada biasanya di saset atau di bungkus dari pembersihnya itu, sebenarnya nggak masalah sih. Toh juga kalau misalkan membersihkan di mobil kan biasanya kita buka dulu kan semua pintu sambil dibersihin di rumah, habis baru kita masuk. Sebenarnya kalau itu aja nggak masalah sih. Oke, masih nggak apa-apa ya Dok ya? Nggak apa-apa. Yang penting masih dalam ini ada batas pertanyaan aman dari aja pembicaranya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bulan, tapi nanti kita bahasnya Bulan ya terkait penggunaan masker untuk untuk di pandemi ini. Dok, kalau sekarang kan kita masuk ke
tanpa terasa ya memang kita udah di rumah berbulan-bulan gitu dok. Ya. Lalu juga selanjutnya sekarang memang pemerintah menginformasikan bahwa kita harus beradaptasi dengan virus COVID ini dok, yang Ya, memang betul. mungkin agak mengkhawatirkan juga sebenarnya. Lalu selanjutnya bisa dikatakan ini adalah new normal atau adaptasi dengan kebiasaan baru. Sebenarnya untuk penerapan ini yang kita lakukan, baiknya seperti apa sih dok? Apa kita tetap boleh bepergian, mungkin udah kangen holiday, apakah itu boleh atau jangan dulu atau bagaimana dok? Kalau dari tenaga medis sih kami tetap menyarankan untuk tidak keluar bila tidak perlu ya, dalam arti apa yang memang tidak mendesak itu sih kami masih menyarankannya untuk nggak keluar dan nggak pergi-pergian dulu, seperti itu. Kita berusaha untuk adaptasinya pelan-pelan, step by step, karena penyebaran penyakit ini tinggi. Untuk perubahan pola dari penyakit ini pun juga cepat, sehingga kita kan dari tenaga medis lagi belajar terus nih setiap hari. Jadi selama kita lagi berusaha beradaptasi ini, kita pun berharap masyarakat pun juga beradaptasinya lebih pelan-pelan lagi. Jadi jangan langsung gerujuk-gerujuk udah pengen jalan-jalan segala macam. Mulai bekerja kembali dengan kebiasaan baru, nanti naik tahap lagi, seperti itu. Jadi kalau bisa sih memang perlahan juga lah masyarakat untuk beradaptasi ke kebiasaan yang barunya, jangan langsung semuanya berubah ke yang baru lagi dulu. Seperti itu sih Mas Juna saran kami. Oke, baik ya ibu-ibu ya. Ditahan dulu ya yang mau holiday. Pelan-pelan aja, nanti kan perlahan juga pasti akan ada waktunya kita bisa kumpul lagi, akan ada waktu kita bisa holiday lagi, tapi pelan-pelan dulu ya. Sekarang adaptasinya mulai di kehidupan sehari-hari aja dulu, seperti kerja, terus misalkan ke supermarket dan segala macamnya itu. Oke, boleh kalau gitu dok. Nah, selanjutnya dok, kalau misalkan yang dalam keseharian kita dok, mungkin tadi dokter sudah menginformasikan bahwa kita baiknya adalah mencuci tangan, lalu juga menjaga jarak dan lain-lain. Kalau untuk mencuci tangan itu baiknya seperti apa dok? Mungkin masih ada yang bingung atau mungkin ketika pakai hand sanitizer secuil aja, apakah itu sudah cukup ampuh atau harus banyak cairan hand sanitizer-nya atau bagaimana dok? Kalau misalkan untuk cuci tangan, sebenarnya ada dua cara ya, Mas Juna dan ibu-ibu semua. Itu bisa dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Kalau misalkan dengan sabun dan juga air mengalir, itu sebenarnya sih sarannya 40-60 detik. Dan ada 6 langkahnya, dipastikan semua bagian tangan itu kena termasuk kuku. Boleh dicari di internet, di Google, 6 langkah cuci tangan, itu ada tuh. Pertama, telapak tangan dulu, terus kemudian punggung, sela-sela jari, urutannya, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan hand sanitizer, itu 6 langkahnya tetap dilakukan, cuma memang bisa lebih cepat sih, sekitar 20-30 detik. Untuk banyaknya, pastikan aja kalau itu cukup untuk ke semua bagian tangan, jangan cuma secuil aja, ntar kering-kering doang, dan itu cuma di telapak tangan kan juga bahaya, karena kan kadang kuku kita di bawah kuku juga bisa nyelip kotoran dan yang lainnya. Jadi yang penting dipastikan aja cukup hand sanitizer-nya, dan semua bagian tangan, termasuk bagian yang kecil-kecil, kayak bawah kuku juga kena dari hand sanitizer atau sabunnya itu. Oke. Sekarang selanjutnya adalah penerapan masker dok. Kita dari Bulan dulu nih. Ada pertanyaan bagus. Kalau masker kain efektifkah untuk mencegah penularan dok? Oke, kalau masker kain itu diutamakan terutama untuk orang yang sehat atau tidak ada gejala. Kalau misalkan ibu-ibu, mohon maaf, atau keluarganya ada yang udah mulai batuk, pilek, lebih disarankan sih sebenarnya dengan menggunakan masker bedah atau masker yang biasa digunakan oleh tenaga medis. Tapi kalau misalkan untuk pencegahan aja pada orang sehat yang sudah dikombinasikan dengan cuci tangan, sudah dikombinasikan dengan jaga jarak, itu pakai masker kain aja cukup. Tapi masker kainnya itu harus sesuai dengan peraturan yang disarankan oleh pemerintah atau WHO. Jadi sebelumnya itu kan ada 2 lapis ya Mas Juna. Kalau sekarang udah ditambah tuh ibu-ibu harus 3 lapis kainnya, seperti itu. Jadi boleh sih, maksudnya biar nggak bosen gitu ya pakai masker kain. Misalkan ada yang gambar-gambar, yang lucu kayak gitu nggak apa-apa. Tapi yang penting harus tetap 3 lapis. Atau ngakalinnya misalkan kalau dia emang 2 lapis, tengahnya ditambahin lapisan aja tisu misalkan 1 lembar gitu. Nah, tisu itu berapa jam sekali harus diganti dok? Kalau misalkan kita kan menggunakan masker yang ada tisunya. Tisunya itu harus diganti rutin atau bagaimana dok?
Kalau tisunya bersamaan dengan maskernya ya, jadi kita ngeliat itu sebagai satu komponen masker. Nah, maskernya dan isi tisunya itu sebenarnya sih 4 jam sekali harus diganti, tapi bisa diganti lebih cepat kalau misalkan dia udah mulai kotor, udah mulai keringetan, itu jangan ragu buat diganti. Karena ketika kainnya itu basah, itu tidak cuma bikin kita nafas jadi nggak nyaman, tapi kan juga bisa nempel tuh kuman-kuman atau bakteri yang lain, seperti itu. Jadi memang disarankan sih kalau berpergian yang kayaknya agak lama atau seharian, saya saranin sih ibu-ibu bawa maskernya itu beberapa, baik ibu-ibu maupun anak-anak atau yang suami harusnya bawa beberapa gitu. Jadi biar bisa diganti. Oke. Oke, selanjutnya dok. Kalau untuk ini Ibu Pinky, halo Ibu Pinky. Ini Ibu Pinky menanyakan penggunaan face shield dok, Iya. apakah itu harus? Apakah virusnya juga bisa masuk lewat mata dan hidung? Oke. Kalau misalkan penularan ya, sekarang kan memang utamanya droplet masuk dari mulut atau saluran nafas, terus dari saluran cerna dan juga saluran pipis yang masih dalam penelitian lebih lanjut ya, apakah memang bisa ditularkan lewat itu. Lalu juga airborne atau bertahan di udara. Nah, kalau pemakaian face shield itu hanya tambahan, tapi yang wajibnya itu adalah masker. Jadi sebenarnya iya, betul. Sebenarnya kesalahan yang saya mulai dapati banyak nih, ngelihat kalau misalkan ada orang, itu adalah mereka nggak pakai masker, tapi cuma pakai face shield. Padahal face shield itu adalah pelengkap dari masker, tapi bukan pengganti dari masker. Utamanya adalah masker. Kalau memang misalkan pada kondisi orang yang lebih rentan, misalkan orang tua, mau ditambahin face shield, monggo, silahkan boleh. Tapi bukan berarti face shield itu menggantikan masker, dia hanya pelengkap saja. Jadi maskernya tetap harus ya, ibu-ibu. Oke, untuk anak juga sama ya dok ya, seperti itu ya dok? Oke, kalau anak kurang dari 2 tahun memang tidak disarankan untuk memakai masker karena anak itu biasanya belum bisa mengutarakan secara jelas kapan dia ngerasa nggak nyaman untuk bernafas dan yang lainnya. Nah, kalau anak kurang dari 2 tahun memang disarankan sih nggak usah keluar rumah dulu atau dan bener-bener di tempat, kalaupun keluar di tempat misalnya di taman gitu ya, dia lagi main di yang bener-bener sepi. Ya, sehingga tidak ada orang sama sekali, karena memang penggunaan masker buat anak di bawah 2 tahun tuh belum disarankan, karena itu sih khawatir dia nyesek, dia nggak nyaman, belum bisa kan mengutarakan seperti anak-anak orang dewasa. Tapi kalau anak yang sudah di atas 2 tahun, dia komunikasi lancar, pakai masker nggak apa-apa yang ukuran anak. Oke, baik. Kita lanjut ya dok ya, ke pertanyaan Ibu Wasistri. Halo Ibu. Selanjutnya pertanyaannya adalah, bagaimana kalau olahraga jalan kaki ketika melewati keramaian? Balik arahkah atau tetap jalan karena kita sudah pakai masker, bahkan juga face shield? Oke. Nah, kalau olahraga nih sebenarnya yang masih harus kita harus lebih legowo untuk lebih ribet, karena sebenarnya ketika berolahraga pakai masker, itu kan pernafasan lebih sulit ya. Dan ketika olahraga otomatis kita keringetan. Ketika keringetan, masker basah, masker akan kotor, bikin kita nafas lebih susah lagi. Sebenarnya sih disaranin olahraga di rumah atau di tempat yang benar-benar sepi. Kita sih nggak menyarankan seperti car free day atau sepedaan di tempat yang keramaian. Kalau ibu udah pakai masker dan juga pakai face shield, ya tetap jalan sih nggak apa-apa, tapi kan sebenarnya itu nggak nyaman, lebih baik berolahraganya di tempat yang beneran sepi, sehingga kita pun juga lebih bisa nggak pakai masker kalau di tempat yang benar-benar tidak ada orang lain kecuali kita doang, seperti itu. Karena kalau pakai masker tuh sebenarnya nggak nyaman, lebih nafas juga nggak enak, terus juga basah, gampang kotor, seperti itu. Oke. Ya, baik. Seperti itu ya kira-kira Bu Tri ya. Jadi memang sebaiknya dihindari dulu olahraga di tempat keramaian. Ya, karena betul. Bagaimanapun memang ini virusnya masih menyebar luas ya dok ya. Iya, Oke, betul. kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Alin dok. Tadi dikatakan sama dokter bahwa penularan bisa lewat urin. Oke. Apabila harus keluar kota, mampir di toilet rest area, bagaimana antisipasinya dok kira-kira dok? Antisipasinya sih paling ini aja untuk toiletnya kita flush dulu atau kita siram dulu, terus bagian tempat kita duduk, misalkan di toilet duduk bisa pakai sanitizer.
biasanya di tempat-tempat sekarang di tempat-tempat keramaian juga udah disediakan ya tisu pakai hand sanitizer, dilap dulu aja tempat kita duduk. Sebenarnya itu standar dari sebelum ada COVID sih ya, karena kan yang bisa menyebar lewat urin bisa infeksi saluran kemih dan yang lain sebagainya. Jadi memang disarankan itu sih, paling dari toilet duduknya disemprot dulu aja pakai hand sanitizer atau desinfektan yang kita punya seperti itu. Oke, baiknya seperti itu ya dok ya. Karena Itu harus pun di flash juga dulu. urin pun masih penelitian sih Mas Juna, maksudnya belum yang benar-benar Oke. pakem bisa lewat dari situ, dan mungkin penularannya juga tidak sekuat kalau penularan lewat droplet atau di udara. Oke, baik. Oke, boleh tadi sudah dijawab ya Bu pertanyaannya. Kita lanjut ya dok. Pertanyaan dari Ibu Titi, kalau di ruangan AC seperti di kantor, kafe, resto, amankah dok? Aman ya dok? Kalau misalkan jaga jarak, sekarang kan bahkan sebenarnya udah hampir disarankan nggak cuma 1 meter ya Mas Juna dan ibu-ibu, sebenarnya 2 meter. Kalau udah jaga jarak dan pakai masker sih sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Itu sih, karena kan penularan dropletnya juga loncatnya kan bisa berapa banyak gitu kan. Yang penting jaga jaraknya itu sih sebenarnya. Dan kalau memang ada orang yang sakit harus pakai masker, nggak boleh lepas masker sama sekali. Jadi memang kepedulian orang yang dan sakit nggak boleh kemana-mana kayaknya dok. Kenapa? Kalau orang sakit kayaknya nggak boleh kemana-mana ya. Ya orang sakit harusnya nggak boleh kemana-mana kan. Tapi kalau misalkan sampai masih ada yang, aduh dok saya nggak bisa nih, saya harus ada urusan gitu. Itu kudu banget nggak boleh lepas masker sama sekali. Jadi kepedulian bersama sih, kewaspadaan bersama harus ditegakkan. Nggak bisa 1-2 orang aja, karena kan untuk kesehatan bersama. Sabar ya Bu ya, ditahan ya apabila ingin beribadah bersama, atau arisan, atau lagi ada acara bersama WBI, karena memang mungkin ada acara rutin, jadi memang harus ada beberapa yang diperhatikan agar kita menjaga kesehatan bersama. Selanjutnya dokter, ini ada Ibu Frida. Halo Ibu Frida, baru saja hadir, lapar sambil ngemil. Silakan Ibu, sambil menikmati hidangan yang ada di rumah masing-masing. Kita santai berbincang sehat hari ini bersama dengan WBI Bintaro House of Shalom. Kita langsung ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Alfrince. Menanyakan sejauh mana penularan virus ketika ada orang yang mondar-mandir melewati rumah tanpa menggunakan masker. Wah ini penting juga nih dok nih. Mungkin kita udah ngejaga nih dari sisi keluarga kita, tapi ternyata ada orang lain yang mungkin lewat depan rumah kita nggak menggunakan masker. Ini efeknya seperti apa dok, dropletnya dok? Oke, kalau misalkan sebenarnya kecepatan loncatan dari bisa penularan itu tergantung dari gerak orangnya ya. Misalkan apakah orang itu jalan, apakah orang itu lari. Karena ketika dia jalan, ketika dia berlari, semakin cepat gerakan orangnya, berarti virus itu akan meloncat lebih jauh lagi. Pertama itu faktornya. Terus yang kedua, apakah dia batuk, apakah dia berbicara, apakah dia tertawa ketika ada ketika lewat seperti itu. Karena dengan ketika membuka mulut, baik berbicara atau apa, kan loncatannya juga lebih jauh daripada orang diam. Yang penting jaga jaraknya aja. Kalau memang misalkan di luar ada orang yang lewat nggak pakai masker, yang penting kitanya juga jaga jarak seperti itu. Karena pun kalau di luar udara terbuka kan pergerakannya sebenarnya lebih cepat. Nanti bisa dropletnya menguap lebih cepat. Ada sinar matahari juga. Sebenarnya banyak sih lapisannya, nggak akan langsung kena kita juga. Yang penting dari kitanya. Kalau memang ada orang yang udah nggak pakai masker, ya kitanya yang harus mulai menjauh sendiri. Kitanya yang harus ekstra ke diri kita sendiri aja, ngakalinnya gitu dulu sih, karena memang kan kewaspadaan nggak semua orang ada nih, masih ada yang nggak terlalu peduli kan untuk hal itu. Aku yakin sih kalau WBI House of Shalom ibu-ibunya semua peduli semua ya Bu ya. Iya, apalagi yang ikut ini. Oke dok, selanjutnya kita bahas masker lagi dok. Tadi kan dikatakan masker bedah itu boleh digunakan untuk sehari-hari ya dok. Tapi kan sekarang harganya mungkin tinggi banget dibandingkan dulu sebelum pandemi. Ketika masker bedah itu dilapisi tisu, apakah itu boleh dok? Kalau masker bedah sih nggak usah dilapisin tisu lagi ya sebenarnya Mas Juna, itu udah baik orang sakit sebenarnya nggak usah sih. Yang dilapisin tisu tuh yang masker masker kain. Kadang kan karena produksinya sekarang udah 2 lapis tuh, jadi belum sesuai dengan anjuran terbaru. Emang anjurannya juga baru sih, belum yang lama banget. Jadi ditambahin itu boleh seperti itu. Tapi kalau masker bedah nggak usah sih. Kalau berarti kalau masker bedah digunakannya berapa jam sekali dok harus diganti? Sama 4 jam sekali harus diganti, tapi kalau udah kotor atau lebih basah harus lebih cepat ya, sama seperti masker kain. Ya, tergantung pemakaian ya intinya dok ya.
Nah, selanjutnya dok, cara penggunaan ataupun juga mencuci masker itu boleh diinformasikan juga dok? Cara mencuci masker kain ya. Ya, betul. Kalau cara untuk mencuci masker kain sebenarnya sama aja seperti kain-kain atau baju kita yang lain, menggunakan deterjen, pembersih pada umumnya, itu ibu-ibu nggak usah khawatir di zat-zat pembersih yang ada di rumah tangga seperti deterjen, bahan-bahan pemutih, atau pewangi, itu di situ sudah mengandung zat-zat yang bisa membunuh kuman, virus, bakteri. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, cuci seperti biasa aja, tapi memang disarankan lebih memakai air yang hangat daripada air yang dingin. Itu aja sih. Tapi untuk alatnya, untuk yang buat nyucinya nggak ada perbedaan dengan baju atau yang lainnya sama aja. Itu semuanya sudah mengandung desinfektan kok, memang naturalnya kan memang itu untuk membersihkan kan. Baik. Nah, kalau untuk penggunaan masker tadi dikatakan sama dokter kan 4 jam sekali atau harus diganti. Nah, dok, sekarang kan ketika kita lagi rame nih dok, ketika kita mungkin misalkan agak sesak gitu atau nggak nyaman, ketika kita mau ngobrol kita turunkan masker ini ke dagu dok. Iya, Boleh refleksnya nggak tuh kayak dok? gitu ya Mas Juna. Nah, ayo siapa ibu-ibu yang seperti itu? Nah, kita tanya Refleksnya sama dokter diturunin ke Gladys sini. ya agar lebih paham. Ya betul. Silakan gimana dok? Kalau itu sih kita nggak menyarankan, karena kan memang utamanya masker itu untuk menutup hidung, mulut, dan juga dagu. Daerah dagu leher ke bawah itu kan tidak tertutup ya, misalnya itu terpapar. Ketika maskernya kita turunin, bagian dalam yang seharusnya bersih, yang nanti akan kena ke mulut sama hidung kita, itu jadinya kena bagian yang udah kepapar keluar. Seperti itu, jadi kita nggak menyarankan, memang refleksnya harus mulai direm nih, hati-hati, kadang kalau ini langsung turunin ngomong. Disaranin makanya memang bawa beberapa, supaya ketika memang dibutuhkan untuk misalkan makan, masker yang sudah kita pakai kita lepas, lalu kita bungkus plastik atau kertas bersih, lalu kita pakai nanti selanjutnya masker yang baru. Gitu. Oke, pun termasuk dengan ketika kita mau makan ya dok ya? Iya, betul. Memang udah siapin sih ya plastik bersih atau kertas bersih untuk ngebungkus masker lama kita, masker yang kotor kita, supaya masker itu juga nanti di tas kita juga nggak mengotori yang lain, biar nanti di rumah bisa dicuci, terus pakai masker yang baru. Gitu. Oke, berarti jangan cuman hanya melipat maskernya lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam tas, itu jangan ya dok ya, karena akan nanti memaparkan ngotorin yang lain lainnya juga. ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok, Ibu Pinky kembali. Dok, kalau orang yang kerja kantoran naik angkutan umum, lumayan banyak orang yang di situ. Bagaimana nanti sepertinya dok? Kalau untuk naik ini ya kendaraan umum ya, memang kan Iya, kadang betul. di kendaraan umum seperti KRL mau dijaga jarak juga nggak bisa kadang kan, harus tetap aja dempet-dempetan. Oke. Ya, saran saya sih gini aja, yang penting pemakaian maskernya kalau memang bisa ekstra, nanti ketika nyampe keluar dari KRL kita ganti masker kita yang baru, terus cuci tangannya aja sih, cuci tangan seperti itu. Nanti nyampe rumah ya langsung ganti baju, mandi dulu, baru lanjut aktivitas lain di rumah. Lebih hati-hatinya dengan lebih sering aja sih untuk kita ganti masker kita, terus juga jaga kebersihan tangan kita, itu aja sih dulu sementara. Oke. Baik, kalau gitu. Memang lebih harus jaga dirinya kita juga ya dok ya? Iya. Oke, kita lanjut ya dok ya. Ke pertanyaan dari Ibu Christine, Dr. Gladys, apakah berbahaya kalau cuci tangan sering menggunakan dengan hand sanitizer? Oke, jadi hand sanitizer itu sebenarnya kan komponen utamanya alkohol ya. Alkohol itu dia akan menguap dengan cepat. Kalau misalkan ibu-ibu di sini tidak ada riwayat alergi kulit dengan bahan-bahan hand sanitizer, ya nggak apa-apa, aman kok. Karena alkoholnya juga cepat menguap. Karena kan abis kita pakai kan juga biarin buat menguap sebentar, beberapa detik kan dia akan menguap tuh, akan mengering. Itu nggak apa-apa, aman kok Bu, kecuali memang ibu ada riwayat alergi dengan bahan-bahan misalkan alkohol. Kadang kan ada yang lebih sensitif kulitnya, kalau pakai itu merah, gatal, ya itu memang nggak boleh, berarti alergi. Nah, tapi kalau misalkan ibu nggak ada riwayat alergi, kulitnya nggak ngerasa gatal, nggak ngerasa merah, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, memang untuk beberapa seringnya kadang kan kita jadi juga karena parno, karena nggak enak, akhirnya cuci tangan terus. Nah, sebenarnya memang ada momen-momen sih khusus untuk cuci tangan. Kalau kita habis dari luar, ya kita cuci tangan. Kalau kita mau makan, kalau kita mau nyentuh daerah muka, kita cuci tangan. Kalau kita mau lepas masker, ya cuci tangan. Tapi kan nggak harus misalkan tiap setengah jam cuci tangan juga, kan seperti itu. Kecuali di pasar ya dok ya? Di pasar betul. menggunakan Karena kalau uang itu kan cash. kalau itu kan kerumunan harus. Oke.
Jadi harus setiap saat itu kalau di pasar ya harus sedia hand sanitizer di tas ataupun juga di kantong belanjaannya. Nah, dokter, kita kan memang ini ada di pandemi COVID-19, dok. Yang angka paparan di Indonesia memang cukup tinggi, dok. Memang COVID seseram itu dan memang apakah secepat itu, dok, untuk menularkan kepada kita-kita, dok? Kalau dari perjalanannya sebenarnya COVID dibandingkan dengan virus-virus pernafasan yang dulu pernah juga epidemi atau pandemi di dunia, sebenarnya tingkat untuk perburukannya memang lebih rendah seperti kayak dulu SARS atau MERS, perburukannya memang cenderung lebih rendah. Justru lebih rendah ya, dok ya? Cenderung lebih rendah, cuma yang bikin kita jadi kelimpungan semuanya adalah karena penyebarannya sih yang lebih cepat dan lebih tinggi seperti itu. Jadi itu yang bikin akhirnya kita nggak aware, penyebarannya cepat banget, misalkan kita juga nggak mau mengikuti peraturan, kurang mau bisa mengikuti peraturan adaptasi baru, akhirnya penyebarannya cepat. Nah, ketika penyebarannya cepat, banyak yang meninggal itu karena generasi-generasi yang rentan, seperti orang yang sudah lebih lanjut usia, seperti itu. Dia akhirnya kan kepapar juga, akhirnya dia yang terjadi perburukan dan menyebabkan tingkat kematiannya tinggi, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya, Bu, kira-kira ya. Nah, dok, apa namanya, kalau misalkan untuk COVID ini terhadap efeknya terhadap kita semua, dok. Misalkan terhadap baik itu yang sehat ataupun juga yang memiliki penyakit bawaan, katakanlah seperti itu. Memang lebih bahaya atau bagaimana ya, dok ya? Boleh diinformasikan sedikit, dok? Sebenarnya pada intinya tidak ada manusia yang sekebal atau sesehat itu terhadap penyakit. Jadi kadang yang menjadi perhatian adalah yang muda-muda atau yang tanpa penyakit bawaan. Kadang suka kepedean nih, ngerasa kalau dirinya itu kebal atau kalaupun kena juga ya udah nggak ada gejala kan katanya seperti itu. Jadi sebenarnya pada intinya tidak ada manusia yang benar-benar kebal terhadap penyakit. Namanya penyakit infeksius bisa aja nularin. Tapi memang perjalanan klinisnya mungkin lebih cepat memburuk atau memberat pada orang yang udah ada penyakit bawaannya. Atau bisa COVID ini memberatkan penyakit bawaan yang sudah ada sebelumnya. Saling memberatkan lah satu sama lain. Yang harus dijaga di sini adalah jangan sampai kita menjadi penyebar kan, jadi walaupun kita nggak ada gejala, tapi kita nyebarin ke orang yang kita sayang, yang padahal orang yang kita sayang itu ada penyakit bawaan kan kasihan, seperti itu. Jadi yang harus hati-hati ya semuanya, baik yang ada penyakit bawaan maupun yang tidak ada penyakit bawaan, namanya juga kesehatan masyarakat pasti saling mempengaruhi satu sama lain, seperti itu. Oke. Jadi memang harus berhati-hati ya, dok ya. Nah, selanjutnya dok, kita mungkin masuk ke era new normal, katakanlah seperti itu, dok. Penting sekali untuk menjaga protokoler kesehatan yang sudah diinformasikan dan juga sudah diterapkan satu sama lain, dok. Boleh diinformasikan lagi, dok? Karena memang kita harus mewanti-wanti semuanya karena menjaga protokoler kesehatan itu sangat penting sekali untuk mengantisipasi kita dan keluarga juga dari paparan virus ini, dok. Silakan, dok. Kalau misalkan new normal yang baru, komponennya yang tadi sudah aku review lagi, itu mulai dari pakai masker, penggunaan masker yang tepat ya, dengan syarat-syaratnya tadi, gantinya rutin dan yang lain sebagainya. Lalu cuci tangan, menjaga kebersihan tangan, dan juga jaga jarak sih sebenarnya, Mas. Komponennya 3 itu dulu aja sih yang harus kita kejar, maksudnya yang harus kita rutinkan di kehidupan di new normal kita, di kebiasaan baru kita yang harus kita adaptasi itu sih. Di tempat yang kayak kita belanja, terus jelas nggak bisa jaga jarak, ya harus pakai masker. Kalau misalkan ada yang nggak pakai masker, ya memang effort lebih sih untuk berusaha mengingatkan atau ngasih tauin dia seperti itu. Terus juga cuci tangan dan juga jaga jarak, sebenarnya itu sih, karena memang adaptasi atau protokol kesehatan itu dibuat berdasarkan penelitian bagaimana virus itu menular. Oke, baik, dok. Nah, untuk menjaga diri kita, dok, terhindar dari paparan virus COVID-19, selain tadi sudah disampaikan untuk menjaga protokol, kita juga diharuskan untuk menguatkan sistem imun tubuh kita ya, dok ya. Nah, ya, ada betul. asupan ataupun juga vitamin nggak, dok, yang bisa kira-kira untuk menambah daya tahan tubuh kita, dok?
Kayak daya tahan tubuh itu kan termasuk dari berbagai sistem yang ada di tubuh kita. Kalau misalkan suplemen atau vitamin khusus sebenarnya tidak ada. Yang penting gimana caranya kita menopang tubuh kita itu bisa bekerja dengan maksimal. Nah, tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal, termasuk sistem imun kita, itu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu apa? Minum yang cukup, istirahat yang cukup, perbanyak makan buah dan sayur, karena buah dan sayur itu banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh sistem imun kita. Terus juga istirahat yang cukup, aktivitas fisik. Jadi olahraga itu jangan dikira cuma bener-bener yang kayak lari, sepedahan atau yang lain. Olahraga itu bisa dengan kita membersihkan rumah, beres-beres rumah, itu kan juga aktivitas fisik. Biar yang penting nggak kehidupan yang cuma makan tidur kayak gitu, yang cuma nonton TV dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya kalau misalkan tips khusus nggak ada, yang penting kita gimana caranya hidup kita bisa seimbang antara aktivitas fisik dengan istirahat, dan juga makanannya yang bervariasi dan juga bergizi, itu aja. Kalau suplemen khusus sebenarnya tidak harus atau tidak wajib sih. Kalau memang kita dari makanan sehari-hari kita udah bisa nih memenuhi buah sayur 3 porsi sehari, jadi setiap makan nasi itu pasti ada sayurnya, terus selingannya buah, sebenarnya itu udah cukup sih Mas Juna, nggak harus ada yang suplemen khusus atau gimana. Oke, baik dok. Nah kalau untuk berjemur dok, apakah itu diperbolehkan dan memang benar adanya menambah daya ataupun juga vitamin D pada tubuh kita, atau sebenarnya enggak juga? Kalau berjemur memang dalam batas yang normal, iya, itu akan meningkatkan sistem imun tubuh kita dan juga meningkatkan vitamin D, terutama kalau untuk wanita ya, dan juga yang udah usia lanjut. Tapi hati-hati karena sinar matahari itu kan nggak cuma meningkatkan vitamin D, sinar matahari itu juga ada sinar ultraviolet yang makin siang, kalau paparannya makin lama ke badan kita itu juga nggak bagus untuk kulit kita. Jadi kalau disesuaikan aja, kalau misalkan mau berjemur di pagi hari, bisa memang sekitar jam 7, jam 8 itu agak lamaan, bisa 15-20 menit. Tapi ketika sudah masuk jam siang, jam 11, jam 12, itu nggak boleh lama-lama Mas Juna. Sekitar 5 menit aja tuh udah cukup, seperti itu. Jadi nyesuaiin aja. Kalau mataharinya udah makin siang, berarti sinar ultravioletnya akan semakin kuat. Dan efek ke kulitnya itu akan lebih banyak yang nggak bagusnya daripada yang bagusnya. Seperti itu. Baik, kalau gitu. Ini ada lagi dok, pertanyaan dari Bulan, bagus banget pertanyaannya dok. Dokter, kalau ada gejala COVID, apa yang harus kita lakukan? Di rumah saja atau harus ke rumah sakit? Dan step-stepnya seperti apa dok? Oke, kalau misalkan mulai ngerasa badan, kadang kan untuk muncul gejala biasanya dia ada tingkatan-tingkatannya, badan udah mulai ngasih alarm-alarm. Ketika badan ngerasa lebih nggak enak, lebih capek, itu boleh pertama memang kita evaluasi mandiri di rumah, kita istirahat dulu, kita pastikan kita nggak kemana-mana dulu, sambil kita ngerasain benar-benar gejala kita bertambahnya gimana. Saya saranin sih mulai dari sekarang bisa nih ibu-ibu punya termometer di rumah, jadi nggak cuma ngerasa kayaknya meriang deh, tapi diukur beneran. Kalau memang suhunya sudah di atas 37,5, itu udah kita sebut demam. Nah, ketika misalkan sudah muncul gejala demam atau bersin atau batuk, itu ibu-ibu boleh ke fasilitas kesehatan. Nggak usah khawatir, fasilitas kesehatan pun sekarang akan menerapkan step-step untuk mencegah penularan penyakit di rumah sakit atau di tempat kesehatan lainnya. Jadi nggak apa-apa ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Biasanya memang kita tidak akan ujuk-ujuk langsung mendiagnosis COVID, kita pasti juga akan evaluasi bertahap. Tapi yang penting selama gejala itu muncul, ibu-ibu udah minum obat, udah dievaluasi, sehingga perjalanan penyakitnya kita bisa tahu nih, seperti itu. Biar tenang juga, kalaupun masih boleh pulang istirahat di rumah, ya udah istirahat di rumah sambil minum obat, sambil pemantauan mandiri, seperti itu. Karena batuk bukan hanya dari gejala virus COVID aja dok, bisa jadi itu adalah kayak dan juga lainnya dok ya. Iya, jadi jangan khawatir bisa batuk dikit. Batuk jadi parno COVID. Iya, kan alergi atau apa bisa bersin juga, nggak cuma COVID. Jadi, tapi yang penting bisa dipantau ketika udah ke fasilitas kesehatan, kan bisa sama-sama pantau, baik dokter maupun dari untuk pasiennya, seperti itu. Dok, kita lanjut dok ke pertanyaan Ibu Tri, bagus juga ini. Ya. Dokter, kalau rutin minum empon-empon yang berasal dari tumbuhan jahe, kunyit, kencur, dan lainnya, apakah itu lebih baik diminum untuk menjaga daya tahan tubuh lebih dari pada obat kimia yang kita minum? Oke, jadi kalau misalkan herbal-herbal itu memang dia seperti
kunyit, jahe memang sudah ada penelitiannya, itu memang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kita harus ingat kalau dia itu sifatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, bukan membunuh dari bakteri atau virus yang menyebabkan kita sakit. Sedangkan obat-obat yang udah ada di pasaran itu adalah obat-obat yang sudah melalui penelitian klinis bertahun-tahun, memang terbukti efektivitasnya baik untuk gejala maupun virus atau kumannya. Jadi harusnya menggantikan sih tidak, menambah boleh. Tapi harus hati-hati juga ya, tidak semua herbal yang infonya bisa menambah daya tahan tubuh itu benar-benar bisa menambah daya tahan tubuh. Jadi tapi memang kunyit, jahe itu memang sudah ada penelitiannya, itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Diminum boleh dalam batas normal, jangan berlebihan. Kalau memang ada gejala atau ditegakkan sakit yang lain, itu tetap harus obat utamanya yang memang karena itu emang obatnya itu sih kalau misalkan itu cuma menambah aja, bukan menggantikan. Jadi mensupport aja. Baik, kalau gitu. Wah, sudah terjawab semuanya itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Mungkin ibu-ibu sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Dokter Gladys terkait penyebaran COVID ataupun juga kesehatan lainnya. Mungkin kalau misalkan ada, silakan dicantumkan ke kolom pertanyaan. Nah, sedikit kami informasikan bahwa RSIA Bina Medica juga, ibu-ibu sekalian, saat ini juga tersedia layanan home care atau layanan bisa datang langsung ke rumah ibu-ibu sekalian. Jadi ketika ibu-ibu sekalian katakanlah ada apa ya namanya gejala sakit atau ingin PCR sekalipun, PCR bisa saja nanti kontak ke RSIA Bina Medica untuk mendapatkan layanan home care tersebut atau medical check up atau juga cek kesehatan lainnya gitu seperti itu. Ada lagi ibu-ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Karena memang kalau dari RSIA Bina Medica, sepertinya tadi sudah disampaikan lebih lanjut oleh Dr. Gladys, intinya antisipasi COVID-19 pada lingkungan kita adalah dengan menjaga diri kita, menjaga kesehatan, dan juga menjaga kebersihan, agar keluarga dan juga diri kita sendiri terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Seperti itu. Bagaimana Bu Ulan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Barangkali kira-kira kalau dari seputar COVID, selain COVID boleh ya Pak? Boleh, silakan. Selama bisa dijawab sama Dr. Gladys, nanti bisa dijawab. Kalaupun memang pertanyaan spesifik terkait dengan subspesialis, mungkin nanti kita akan buat sesi sendiri ya Bu ya, misalkan diabetes atau lain-lainnya. Baik, nanti saya ketik lagi pertanyaannya. Itu Terima ada kasih. di chat, Bu Bulan. Di chat ada yang tanya. Mas Juna, di chat ada yang Dok, tanya. ada baru nih Dok. Iya, betul. Ada Ibu dari Ervince. Dok, apakah benar kumur-kumur air garam dan sering membalur tubuh juga menjilat minyak kayu putih membunuh virus COVID? Wah, ini saya baru tahu nih menjilat minyak kayu putih. Bagaimana Dok? Minyak kayu putih dari Ambon. Dokter Gadis, halo Dok. Sepertinya lagi ada kendala ya Dokter Gadis ya. Halo Dokter. Iya, sambil menunggu Dokter Gladys ya Ibu ya. Jadi kami sekali lagi nanti boleh kita bikin lagi next sesinya dengan terkait subspesialis ataupun juga dengan diabetes ataupun tekanan darah yang tinggi dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan Ibu ingin mendapatkan fasilitas kesehatan, silakan menghubungi RSIA Bina Medica di samping dari WBI House of Shalom itu sendiri. Dekat ya Bu, kita tetanggaan ya Bu ya. Oke, kita masih menunggu Dokter Gladys. Iya, tetanggaan. Dokter. Iya, halo Dokter Gladys. Boleh dibuka unmute Dok? Udah. Ya, silakan Dokter. Ya. Gimana? Aku tadi keputus keluar Iya, gitu apa-apa. semua. Mohon maaf Ibu-ibu. Ada pertanyaan, lagi, ya. kalau misalkan apakah benar kumur-kumur dengan air garam dan juga sering membalur tubuh, juga menjilat minyak kayu putih dapat membunuh virus COVID itu?
Oke, kalau itu baru info yang beredar di WhatsApp atau media sosial ya Ibu-Ibu, itu belum ada penelitian secara lebih lanjutnya. Aku juga nggak tahu itu mulai infonya dari siapa, siapa yang memulai itu, tapi memang secara kedokteran dan secara studi dari penelitian yang ratusan ribuan yang dilakukan tiap hari di berbagai belahan dunia, baik di Indonesia maupun di negara lain, itu belum ada buktinya ya Bu untuk berita kumur-kumur air garam dan juga membalur dengan minyak kayu putih, karena memang dari secara komponen minyak kayu putih itu tidak ada isinya yang bisa membunuh virus atau men-stop dari perkembangan virus itu sendiri. Terus juga kalau air garam itu tidak ada komponen untuk membunuh bakteri atau kuman juga, dia kan sifatnya seperti kayak air infusan aja tuh air garam, seperti itu. Oke, jadi sudah diinformasikan ya Bu ya, dari studi memang belum ada. Tapi boleh aja sih yang ringan-ringan aja ataupun juga sedikit-sedikit aja, jangan terlalu sering juga menjilat Iya. minyak kayu putih ya Bu ya. Iya, karena kalau Karena belum kembung gitu ada ya nggak ini. apa-apa Bu, pakai minyak kayu putih anget enak. Tapi kan diolesin, bukan dijilat ya. Iya, soalnya ada Diolesin. WhatsApp-nya. Saya pun baca ada WhatsApp-nya itu minyak kayu putih ditetesin ke air terus diminum. Itu hati-hati ya Bu, nanti malah keracunan. Ya, itu dia malah nanti ada penyakit lainnya ya Bu ya, harus ke Iya, internis dan hati-hati. lain-lain malah Minyak nanti kayu ya. putih nggak boleh dikonsumsi ya Ibu-Ibu. Oh gitu. Kalau di Manado sih Hati-hati. minum. Iya, jadi memang Oh, harus diminum ya Bu ya. hati-hati ketika ada info dari WhatsApp, karena memang WhatsApp itu kan ketika di-forward siapapun bisa mengedit ya. Jadi kayak walaupun tulisannya sumber apa, tapi kalau memang tidak didapatkan sumbernya jelas, lebih baik untuk dipercayain dan langsung dikerjakan berkali-kali dulu Bu dievaluasi. Untuk mencegah efek-efek yang nggak baik juga kan kalau misalkan kita salah mengikuti saran. Oke, Dok, ini selanjutnya ada kembali dari Ibu Tri, Dok. Bagaimana kalau minum air rebusan daun sirih? Katanya daun sirih bagus untuk membunuh kuman yang ada dalam tubuh. Oke, kalau misalkan air rebusan dari daun sirih, pertama hati-hati daun sirihnya itu bersih atau enggak. Karena itu kan tanaman ya, tanaman terpapar yang lain itu bisa ada banyak parasit, kuman, atau bakteri yang nempel di situ. Pertama itu. Yang kedua, COVID-19 itu adalah virus, bukan kuman, bukan bakteri. Jadi virus dan kuman atau bakteri itu dua mikroorganisme atau dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan pengobatannya berbeda. Saran saya bila tidak ada, karena memang kalau kami dari sisi medis semuanya itu kan berbasis bukti. Ketika sudah ada bukti, ketika sudah ada penelitian yang bertahun-tahun, yang bisa diambil kesimpulannya baru kita akan sarankan. Tapi kalau minum daun sirih kami sih tidak menyarankan karena memang tidak ada penelitian atau buktinya seperti itu. Dan lebih banyak hal yang harus kita khawatirkan nih, mulai dari kebersihan daunnya, terus juga karena kan memang daun sirih ada bisa aja parasit nempel di situ, jamur nempel di situ, namanya kan juga tanaman. Seperti itu sih. Oke. Jadi seperti itu, Dok ya. Lagi-lagi belum ada bukti khusus dari studinya itu sendiri, Dok. Ya, Dok, selanjutnya Dok agak keluar dari COVID, Dok. Pertanyaan tapi nggak apa-apa, boleh juga ini dijawab. Dok, kalau ada keluhan, ada benjolan di ketiak yang timbul ketika kondisi badan lagi tidak fit saja. Benjolannya kecil sebesar kedelai, rasanya panas. Tapi ketika badan fit, benjolan itu hilang. Itu apakah ada gejala seperti apa? Lalu juga harus konsul ke dokter apa? Oke, jadi kalau misalkan ada benjolan, jadi di badan, kalau saya dari cerita yang tadi Mas Juna bacain ya, itu saya sih lebih mengarah ke memang peradangan kelenjar getah bening. Jadi di semua badan kita itu ada kelenjar namanya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu isinya adalah sel-sel imun kita yang tugasnya adalah untuk melawan bakteri, melawan virus, melawan kalau kita ada infeksi. Wajar nih ketika daya tahan tubuh turun, ketika badan lagi rasa nggak enak, sel-sel itu kan bekerja lebih kuat nih untuk melawan, untuk meningkatkan imunitas kita, makanya dia membesar, makanya dia terasa sedikit panas, nyeri, seperti itu. Itu hal yang wajar sih, kayak misalkan lagi batuk nih, terus nanti sekitar leher ada kelenjarnya yang membesar, seperti itu respon imun tubuh kita. Tapi memang pembesaran kelenjar itu normal ya, Dok?
Ya, tapi memang pembesaran kelenjar itu kan tidak hanya itu aja, ada penyebab yang lain. Dan apakah peradangannya itu peradangan normal atau peradangan yang butuh obat, seperti itu. Saran saya ketika lagi membesar sih diperiksain aja nggak apa-apa, untuk menyingkirkan aja, oh emang ini ternyata respon normal aja nih pas memang lagi ada radang atau infeksi ya udah. Tapi kalau memang misalkan kelenjar itu ada infeksi lebih lanjut, kan memang harus ada obat tambahannya atau penyebab-penyebab yang lain, seperti itu. Untuk periksanya, baik ke penyakit dalam ataupun ke dokter umum, boleh sih silahkan kalau benjolannya belum terlalu besar. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sebaiknya tetap harus diperiksakan ya dok ya. Jangan hanya merasa ataupun juga menganggap itu ya sudah biasa saja gitu. Jangan ya dok Iya, ya. karena Oke. lebih baik ketemu dokter langsung sih Mas. Kadang kan Betul, memang betul. sekarang kan misalkan saya udah konsul online, memang dari wawancara aja kita bisa menegakkan diagnosis sekitar 70%, tapi kan ada porsi 30% yang dilengkapi dengan pemeriksaan fisik. Dokternya harus melihat langsung, harus meriksa langsung, ngeraba langsung. Seperti itu sih. Oke. Oke, siap-siap. Baik dok, kita lanjut dok ke pertanyaan. Dok, kalau beli sayur ataupun buah di pasar harus cuci supaya virusnya mati, apakah itu bisa dok? Iya boleh, misalkan 1-2 tetes sabun pembersih piring di 1 baskom air, terus dibilas pakai itu boleh sih, nggak apa-apa. Kalau masih sesuai dengan istilahnya step-step normal yang memang dari bahan itu kan biasanya ada tuh cara pemakaian untuk cuci buah, cara pemakaian untuk ini, nggak apa-apa sih Mas Yun. Oke, baik. Terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter, mohon dijelaskan kembali step by step-nya ciri-ciri pasien yang menderita COVID-19 atau gejala awal kalau kena COVID-19 selain batuk dan demam tinggi. Oke. Ya, jadi COVID-19 itu kita nyebutnya adalah penyakit 1000 wajah. Kenapa penyakit 1000 wajah? Karena pertama dari COVID-19-nya sendiri pun dia berubah bentuk virusnya itu cepat, sehingga nyebarnya cepat, menyebabkan gejalanya bisa beragam. Seperti itu. Nah, kalau misalkan COVID-19, dia adalah virus. Otomatis pasti ada masa inkubasinya. Dari mulai misalkan dia masuk sampai muncul gejala, itu bisa sekitar sampai, biasanya 4-5 hari, tapi bisa sampai 2 minggu. Yang gejala yang pasti muncul adalah gejala kalau misalkan terinfeksi virus, yang ibu-ibu pasti udah tahu semua, badan nggak enak, nyeri, ada demam, ada batuk, ada nyeri kepala, itu khas, itu kalau lebih khas sih dari untuk COVID. Tapi COVID-19 itu banyak juga gejala yang lainnya, kadang bisa seperti diare, apalagi pada anak, ada mual muntah, seperti itu. Ada dia malah memperberat sakit yang sebelumnya, misalkan mohon maaf sebelumnya memang ada riwayat penyakit jantung, jadi ada serangan jantung. Misalkan sebelumnya ada riwayat penyakit pengentalan darah, jadi pengentalan darah di otak jadi stroke, seperti itu. Jadi kalau misalkan khasnya itu memang mohon maaf Bu-Ibu, memang nggak ada, karena COVID-19 sendiri adalah virus, gejala terinfeksi virus itu bisa banyak dan bisa mirip-mirip. Dan juga memang COVID-19 ini penyakit 1000 wajah yang tadi saya bilang. Dia bisa muncul berbagai, bisa dari mata merah, ternyata pas di swab ada COVID-nya. Bisa dari muncul nih merah-merah semua badan, gatal-gatal, dikira alergi aja, urtikaria, ternyata pas digali, oh iya nih ada nyeri tenggorokan sedikit, ternyata pas di swab COVID-nya positif, seperti itu. Untuk khawatir berlebihan sih nggak usah, yang penting ketika memang badan udah mulai ngerasa nggak enak, periksakan saja biar bisa dievaluasi lebih lanjut. Karena untuk menegakkan COVID itu panel yang kita periksa banyak, mulai dari gejala yang kita tanya ke ibu, sampai pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, seperti itu. Oke, baik kalau gitu. Ya, demikian tadi sudah dipaparkan secara lengkap sama Dr. Gladys. Oke, misalkan ada yang ingin ditanyakan, kami buka satu pertanyaan terakhir, Ibu sekalian, karena memang antisipasi COVID sekali lagi memang harus diperhatikan secara secara sadar betul bahwa memang COVID-19 ini ada, dan juga secara sadar betul kita harus benar-benar memperhatikan dan menjaga keluarga kita agar terhindar dari paparan COVID-19 ini. Jangan sampai lengah, sekali lagi tetap dijaga protokol kesehatannya. Kalau nggak penting-penting banget, jangan pergi-pergi dari rumah. Kalau memang ternyata harus urgent, dijaga sekali protokol kesehatannya. Nah, sekali lagi kalau ingin ataupun juga membutuhkan fasilitas kesehatan, layanan home care, layanan antar jemput, silakan menghubungi RSI Bina Medica di nomor 021 2931 8-nya 4 kali. Banyak sekali ada layanan
medical check up untuk usia lanjut, medical check up untuk wanita, pemeriksaan kanker payudara, kanker serviks, dan juga lain-lainnya. Kita juga ada poli gigi, poli anak, dan juga poli kandungan, poli internis. Banyak sih ya, cukup banyak ya dok ya. Tidak ada pertanyaan lagi, maka kami pikir cukup sekian untuk pada kesempatan kali ini. Kami Aku boleh nambahin sedikit Mas Juna? Mengucapkan, boleh, silakan Dr. Gladys. Ini aja sih, aku mau semangatin aja buat ibu-ibu semua, tetap semangat, tetap bersuka cita walaupun di tengah pandemi seperti ini. Asalkan kita mengikuti protokol, asalkan kita benar-benar menjaga, nggak usah khawatir berlebihan juga. Harusnya bisa tetap sehat sih kita selama kita waspada, tapi nggak usah khawatir berlebihan juga, biar fisik kita tetap sehat, mental, psikis kita pun juga tetap sehat. Itu aja sih pesannya. Tapi nggak boleh termakan hoax bahwa COVID-19 ya, ini nggak ada ya dok. Betul. Jadi boleh tenang ketika kita sudah menjaga protokol, ketika kita sudah mengikuti protokol, kita boleh tenang, tapi jangan tenang ketika kita nggak ngikutin protokol. Oke. Baik, Dr. Gladys, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk WBI Bintaro House of Shalom, Ibu Tri. Terima kasih, Dr. Gladys. Dengan senang hati, Ibu-ibu. Ibu-ibu, kita ucapkan terima kasih ke Dr. Gladys, Ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Gladys. Dengan senang hati, Ibu-ibu. Sehat terus ya. Terima kasih Mas Juna. Kegiatan lagi ya. Nanti kita atur kegiatan lagi Pak Juna ya. Untuk terima kasih banyak yang lain. Terima kasih pelayanannya Dr. Gladys, sukses terus. Jangan pada live dulu. Ibu-ibu jangan live dulu, kita foto dulu. Oke, kita foto dulu ya. Ya. Kita foto dulu. Sebentar, ini ada 3 halaman, berarti kita 3 kali foto ya Ibu-ibu. Boleh. Oke. Sabar, sebentar, baru 1. Oke, sekarang halaman 2. Oke, halaman 2 masuk. Yes, sekarang halaman 3. Sabar Ibu-ibu. Halaman 3. Tahan senyumnya ya Bu ya, semuanya ya. Tahan senyum. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulan. Sekali lagi terima kasih. Iya, Pak Juna, Dr. Gladys, thank you. Ibu-ibu WBI, kita mau doa. Sharing dulu apa langsung doa, Bu Tri? Langsung doa aja. Siapa doa tutup, Bu? Apa aku? Jadi ibu-ibu. Ya, kita doa tutup dulu dari Bu Tri ya, Bu. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh webinar semua karena kasih anugerah Tuhan. Bapak terima kasih buat Rumah Sakit Bina Medika. Tuhan Yesus Engkau memberkati Dr. Gladys Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam kesehariannya. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Mas Juna yang boleh memandu kami dalam webinar hari ini. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, berlimpah-limpah. Engkau juga memakai Rumah Sakit Bina Medika lebih heran lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bapak kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bu Wulan yang boleh memfasilitasi kami untuk boleh join meeting siang hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bu Wulan berlimpah-limpah. Tuhan kami juga teringat buat Ibu Gembala kami, Ibu Yolanda, Ibu Mary, Ibu Ambar, Ibu Popi. Tuhan berkati para pemimpin kami yang Kau tentukan bagi kami, boleh membawa kami, boleh satu hati, satu suara hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur, terima kasih buat para kabit WBI dari cabang ranting yang ada, Ibu Desna, Ibu Magda, Ibu Wijoyo ya Tuhan Yesus, Ibu Diana, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus, sehingga kami WBI boleh menjadi WBI yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak buat ibu-ibu yang boleh hadir Tuhan, bergabung di webinar siang hari ini. Siapapun ini Tuhan, kami percaya kami pulang, kami membawa sesuatu yang daripada Tuhan. Kami diubahkan Tuhan sendiri untuk
untuk kami boleh menjadi wanita-wanita yang benar di hadapan Tuhan, menjadi pendoa syafaat yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menganugerahkan berkat rohani di dalam surga bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima buat kasih Ibu Putri. Lucy Putri. dan Mas yang boleh Terima bersama kasih Putri. kami. Haleluya. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama. Bu Lucy, terima kasih. Terima kasih. Bu Yolanda, terima Berkati kasih. ibu-ibu semua. Bu Magda, Bu Desna, Bu Diana, Bu Ya, Ambar, Tuhan terima berkati kasih. Bu Wulan, Putri, Bu Yolanda, ibu-ibu ya. Ambar, Nah, Mama Lucy. kita jumpa di ibadah WBI lagi bulan depan ya, Ibu-ibu. Ya. BBI. Kita bikin acara lagi ya. Oke. Sambung dengan Mas dan cabang lain ya, Bu Wulan ya. Iya dong. Ma? Kayak Mama begini, sambung ya? kayak begini lagi. Kayak gini ya, Ma? Juli. Terima kasih Ibu untuk kesempatan siang hari ini. Iya, kita jumpa lagi. Sama-sama Putri. Bulan depan ya Putri ya, kita bikin lagi. Terima Iya. kasih ya Ibu-ibu. God bless you all. Saya tutup meeting roomnya ya Bu. Ya, dari Bekasi semuanya. Alright. Dadah. Bisa gimana Tuhan boleh? berkati semua. Terima kasih semua. Oke, Tuhan berkati. Bu Tina. Ada cucunya Bu Devi. Tina, salam. Ada banyak yang hadir. 55 Putri. Suaranya bagus ya kan? Yang di sebelah yang hilang. Karena Tina kedua.